Islamisasi, Kristenisasi boleh berjalan. Tapi secara teologi, firman Tuhan mustahil kemudian itu bisa dikoreksi. Firman Tuhan mustahil bisa direvisi. Satu-satunya kitab suci yang tidak bisa direvisi dan dikoreksi hanya Al-Quran. Dan kitabnya saudara Kristen kita justru menjalankan amanat agung itu dengan apa? Revisi, koreksi. Dengan kata lain, tak ada bedanya dengan skripsi. Menurut dosen pembimbing ini agak keliru. Coba referensinya menggunakan daftar pustaka. Ini saya stabilo ya nak, nanti ganti. Kamu cari coba buku-buku yang penulisnya lebih kredibel daripada apa yang kamu sajikan di skripsimu ini. Nah itu yang disifat itu. Akhirnya ketika tolak ukurnya adalah akal, ya jelas buku yang dijadikan sebagai sandaran melancarkan aksi amanat agung ini bagi orang berakal nggak make, nggak masuk. Makanya sasarannya apa? Orang yang tidak berpendidikan, orang yang miskin, orang yang hidup di bawah, di garis bawah, kemudian orang yang jauh dari modernisasi, orang yang jauh di hutan, di perkampungan sana, di pulau-pulau sana, yang menjadi sasaran empuk. Karena mereka kemudian tidak bisa membedakan nilai-nilai kebenaran itu berdasarkan dengan materi yang disajikan untuk menyampaikan satu metode atau ajaran atau keyakinan dengan pendalaman apa yang dimaksud wahyu, akal, dan implementasi kemudian dalam kehidupan keberagamaan. Ya, jadi silakan aja kristenisasi, amanat agung silakan jalankan karena itu adalah unsur yang ada di dalam Bible. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, silakan. Beritakan Bible kepada seluruh makhluk, silakan. Karena itu adalah amanat dalam agama. Tidak ada paksaan, silakan Anda sampaikan. Bible itu kayak mana? Ayo, kami ingin dengar. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, sekarang ketika saudara Kristen datang, ayo kita terima. Jadikan aku jadi murid Yesus. Nah, apa saja perintah Yesus? Ada nggak perintah Yesus agar kami menjadi Kristen? Tak ada, maaf kami tolak. Ada nggak perintah Yesus agar manusia menyembah dirinya? Tak ada, kami tolak. Ada nggak supaya kita ke gereja? Nggak ada juga. Ada nggak supaya kami kita merasulkan Paulus? Tak ada juga. Ada nggak perintah Yesus agar kita mengimani kitab perjanjian baru ini? Ada nggak? Mengimani kitab Lukas, mengimani kitab Paulus, mengimani kitab Markus. Ada nggak perintah Yesus? Tak ada. Oh maaf, nggak make bagi kami. Karena sandaran kami adalah siapa yang menjadi wakil Tuhan di bumi, itu yang kami dengarkan. Ada nggak perintahnya kemudian untuk makan babi? Tidak bersunat. Tak ada. Oh maaf, minggir. Kami nggak make. Nah ini kalau kita melakukan bantahan, dibilang kita penista, dibilang kita penghujat, dibilang ini bla 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 bla. Nah kembali kepada tema, bahwasanya ketika Al-Quran punya misi, sampaikan, uda'u ila sabili rabbi, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Dengan cara apa? Bil hikmah, dengan kebaikan, dengan hikmat. Bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Itu dalam Al-Quran. Jadi tidak akan pernah sampai orang itu ke Islam kalau hanya disampaikan dengan cara yang salah. Misalnya ada orang non-muslim dihamili, misalnya terjadi keadaan yang tidak diinginkan, hamil oleh laki-laki atau pria yang Islam, masuk ke dalam Islam. Ini cara-cara yang tidak baik. Tak ada kaidah di Islam seperti itu. Tak ada. Nah sekarang permasalahannya adalah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, metodenya seperti apa untuk menyampaikan itu? Ada kisi-kisinya. Ada. Apa itu? Ajaklah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mau dong? Pengen tahu dong apa yang Yesus perintahkan? Yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Kristen hari ini, apa yang Yesus perintahkan yang mereka implementasikan dalam keagamaan? Kita lihat. Mereka berbondong-bondong hari Minggu ke gereja. Ada perintah Yesus nggak? Tak ada. Apalagi? Mereka kemudian mengkitabkan kitab yang mereka sebut kitab kanonik. Surat-surat Paulus. Ada perintah Yesus nggak? Tak ada juga. Natalan, ada perintah Yesus?
Tak ada juga. Memberikan perpuluhan kepada orang yang bukan suku Lewi, ada nggak perintah Yesus? Tak ada juga. Lalu apa dong yang dari Yesus yang harus diberitakan kepada kami? Jadi murid Yesus itu kayak mana gitu loh. Jadi hal ini macet internasional. Tak ada yang bisa menjadikan. Kalau sekumpulan perintah-perintah Yesus kita kumpul, misalnya perintahnya ada 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1000. Disusun perintah itu tidak akan pernah mengantar kita menjadi seorang Kristen. Nah inilah yang saya katakan bahwa musuh saudara Kristen itu adalah Bibelnya. Kembali kepada tema. Jadi ketika kita berbicara mengenai Islamisasi, Kristenisasi, kemudian ada hal yang kemudian perlu dipahami di sini. Kitab suci tidak mungkin dikritik, kitab suci tidak mungkin dikoreksi oleh manusia. Kitab suci, firman Tuhan tidak mungkin dikoreksi manusia. Firman Tuhan tidak mungkin kemudian direvisi oleh manusia. Apa sebabnya? Karena Tuhan itu maha tahu. Tidaklah mungkin pengetahuan manusia setinggi apapun strata pendidikannya bisa menyamai atau melampaui pengetahuan Tuhan. Dengan kata lain, apa yang tertuang di dalam kitab suci tidak mungkin bisa dikritik, dikoreksi, dan tidak mungkin bisa direvisi. Kenapa? Karena yang berkalam di situ, yang berfirman di situ, yang berkata di sana, yang membuat ketetapan di sana adalah Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka meskipun firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, bukan karena manusia itu tidak mampu, melainkan karena apa yang ada di dalamnya sudah benar. Hakul yakin. Tak ada keraguan di dalamnya. Baik itu dari disiplin ilmu manapun, zaman seperti apapun, yang namanya firman Tuhan tidak akan mungkin bisa ada salah. Bandingkan dengan Bible. Bisa dikoreksi, bisa direvisi. Artinya standarisasi daripada perkataan Tuhan, kalau ini dikoreksi, berarti Anda sedang mengoreksi Tuhan. Itu mustahil. Jika Anda merevisi dan itu adalah firman Tuhan, berarti Anda lebih hebat daripada Tuhan. Itu juga mustahil. Maka kesimpulannya, silakan gerakkan ajaran Kristenisasi, tapi pada dasarnya Anda harus paham yang Anda sampaikan itu bukan firman Tuhan, tetapi perkataan manusia. Ya mungkin adalah terjemahan dari firman Tuhan, dan mungkin itu adalah terjemahan dari sabda Nabi, dan mungkin itu adalah terjemahan dari kata pengantar dari penulis buku itu sendiri. Tapi bagi umat Islam itu tidak main, tidak sampai kepada status kalamullah. Makanya sulit untuk memurtadkan Islam kecuali menggunakan cara kamuflase, cara-cara yang terorganisir, sama seperti menjadikan istilah-istilah Al-Quran itu masuk ke dalam Bible. Karena kalau tidak, susah, sulit, sangat sukar memurtadkan umat Islam itu. Maka satu-satunya cara, ikuti cara Paulus, 1 Korintus 9, nomor 20, nomor 21. Kepada orang Yahudi, saya mengaku-ngaku Yahudi, supaya saya bisa memenangkan banyak jiwa orang Yahudi. Kepada orang Yunani, mengaku orang Yunani, supaya saya bisa memenangkan banyak orang Yunani. Kepada penganut Taurat, saya mengaku penganut Taurat, meskipun saya tidak tunduk kepada hukum Taurat, supaya saya bisa banyak memenangkan orang-orang yang tunduk kepada hukum Taurat. Itulah yang bisa dijalankan oleh orang Kristen di Indonesia ini. Kalau mau lurus-lurus, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Ya, saya kira begitu. Saya sebagai pembuka, mudah-mudahan mau ditanggapi atau mau diluruskan ketika ada yang dianggap keliru. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, ini ada Weba Muslim apa Kristen Weba? Dibuka mute-nya. Kalau enggak saya turun. Assalamualaikum. Salam Muslim ya Bang? Iya, saya Muslim Bang. Oke, dinyimak dulu ya Bang ya. Oh Bang Bob, iya, silakan saya ditanggapi Bang Bob. Ya, berada di samping Bang Juma nih. Siap. Ya, oke, saya simak Bang, Silakan Bang Bob. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya kalau bagi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Juma tadi, bagi saya itu bukan satu hal yang menyinggung perasaan saya, bukan hal yang menyakiti perasaan saya. Karena apa?
Ya kalau kita bedah secara keilmuan, ya, secara betul-betul by data, apa yang disampaikan Bang Jumaid ya sebenarnya yaitu benar adanya. Dan itu tidak melecehkan, menistakan kekristenan, tidak. Karena memang itu adanya. Salah satu contoh tentang bersunat, ya, gitu. Sebenarnya kalau teman-teman tahu, banyak jawaban yang dibuat-buat tentang bersunat. Salah satunya, itu kan bersunat itu tradisi Yahudi, bukan ini, bukan itu, bukan ini. Tapi tahu nggak teman-teman, kenapa bersunat itu bisa ditoleransi? Yaitu ketika terjadi sinode Godang, konsili, ya, pertemuan oleh bapak-bapak gereja. Wah, pada saat itu, kalau saya tidak keliru, pada saat itu ada pertemuan antara Simon Petrus, Rasul Petrus, dan rasul-rasul lainnya juga Rasul Paulus. Sehingga apa? Pada saat itu ada pertemuan antara sehingga terjadi dua opsi. Sunat itu bisa tidak berlaku bagi yang non keturunan Yahudi. Pada saat itu Rasul Petrus menolak pendapat itu, tapi akhirnya disepakati seperti apa yang diusulkan oleh Rasul Paulus. Ya, kalau dia non keturunan Yahudi boleh tidak bersunat, begitulah. Padahal kalau kita kaji, teman, sunat itu sebenarnya apa? Sunat itu kok dibilang tradisi apa? Sunat itu jelas dikatakan bahwa itu adalah bentuk perjanjian Tuhan dengan Nabi Abraham. Kalau ditanya apa tandanya kau menyembah Allah Abraham atau kau menyembah Tuhannya Abraham, satu-satunya yang bisa ditunjukkan apa? Saya bersunat. Itulah tandanya. Karena apa? Itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Itu perintah. Kalau dikatakan sunat itu tradisi Yahudi, Abraham bukan orang Yahudi, Ishak bukan orang Yahudi, Ismail bukan orang Yahudi. Kenapa mereka bersunat? Ayo. Tapi kenapa tiba-tiba orang Kristen itu yang sehari ini tidak bersunat? Karena ada konsili. Hasil konsili itu salah satunya yang bukan keturunan Yahudi boleh tidak bersunat. Artinya apa? Di sini saya melihat ternyata ada toleransi, ada dispensasi, ada keringanan untuk perintah yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Ibrahim. Kewenangan kita untuk mentolerir itu apa? Kewenangan kita untuk mengurangi dari perintah itu apa? Nggak ada. Gitu loh. Sebenarnya kalau kita tanya lagi sama saudara kita Islam, apa tandanya umat Islam itu menyembah Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim? Simpel saja, nggak perlu panjang lebar. Baca surat ini bulan ini, saya bersunat, selesai. Keren, keren. Nah, kalau mau bertanya lagi, siapa Tuhannya orang Islam? Ya sudah jelas, Tuhannya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ya sudah jelas kan? Iya, benar, benar. Apalagi alasan kita mau menolak itu? Coba. Nah itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya kalau teman-teman terbuka, ayo, ini bukan tentang mau menyakiti perasaan, tidak. Begini teman-teman, kita manusia ini ya, memilih pasangan hidup, lalu menikah. Di tengah jalan rumah tangga kita sering berantem. Saya ternyata salah pilih. Ingat, untuk pasangan hidup saja kita mau keliru. Apalagi memahami tentang apa yang kita ketahui dari orang-orang yang sudah lama. Pasti ada kekeliruan. Sehingga ini yang harus, mari kita buka pikiran kita. Begitu. Kita bukan bilang Tuhan itu yang salah. Tidak. Tuhan tidak pernah yang salah. Yang salah siapa? Pengajar-pengajar ini tadi.
Saya tegaskan, Tuhan tidak pernah salah, tetapi yang salah adalah pengajar-pengajar itu tadi. Gitu loh. Kalau dikatakan, saya pernah bertanya begini, pada saat itu apakah tidak ada nabi lain selain Nabi Yohanes Pembaptis? Ternyata ada, teman-teman. Ada nabi-nabi lain pada saat itu, dan mereka tidak ikut dalam perkumpulan jemaat mula-mula, sehingga pada saat itu disebutlah Kristen. Pertanyaannya, nabi-nabi itu mempercaya kepada Yesus. Apakah nabi-nabi itu Kristen? Mereka punya jemaat sendiri. Tidak dong. Loh, berarti pengikut Yesus ini bukan hanya Kristen, ada kelompok lain tapi bukan Kristen. Dan itu ada, teman-teman. Ada. Jadi kalau dikatakan pengikut Yesus itu satu-satunya pengikut Yesus adalah orang Kristen, tidak. Ada kelompok lain pengikut Yesus yang tidak menerima ajaran Paulus. Ada itu. Tapi jumlah mereka tidak kita ketahui karena jauh dari kehidupan kita. Mereka berada di negerinya sana. Gitu loh. Oh, itu berarti menistakan. Oh tidak, ini kita bicara tentang ilmu pengetahuan, teman-teman. Saya kalau tidak duduk di debat-debat seperti ini, saya nggak tahu itu tadi konsili-konsili yang merubah tentang bersunat, ya, yang kanon Alkitab. Jadi dulu saya juga berpikir Alkitab itu seperti Al-Quran gitu loh. Ternyata beda, teman-teman. Alkitab itu ternyata ada penulis-penulisnya, skrip gitu loh, papirus. Jadi ada dulu orang-orang penulis yang menulis kisah Yesus, menulis kisah Yesus, menulis kisah ini. Tulisan-tulisan inilah yang dikumpulkan oleh bapak-bapak gereja, oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya, yang menurut mereka isinya sesuai dengan yang mereka pahami, lalu dikanonkan ini menjadi satu kitab. Apakah semua pada zaman itu ada papirus ataupun skrip yang lain? Ada yang tidak dikanonkan, ada. Kalau teman-teman mau tahu, coba ketik nanti di YT, The Lost Bible. Ada itu The Lost Bible. Ada skrip, ada papirus yang pada zaman itu ditulis juga oleh penulis-penulis, tapi tidak dimasukkan, tidak dikanonkan. Salah satunya itu adalah papirus tentang Maria Magdalena, Filipus, banyak itu. Nah, saya berpikirnya dulu itu Alkitab itu seperti Al-Quran gitu. Ternyata tidak. Itu hasil konsili. Itu hasil kesepakatan bapak-bapak gereja. Gitu loh. Pertanyaannya, seandainya tidak ada Injil Matius, kitab Markus, kitab Matius itu, seandainya tidak ada itu, pada saat itu, apalah yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk mengajarkan tentang kekristenan ini? Seandainya tidak ada tulisan itu. Bingung kan? Gitu loh. Wah, kita nggak bisa berandai-andai. Ya, untuk mencari perbandingan pengetahuan itu kan harus pakai pendekatan dengan perbandingan. Gitu loh. Nah, itu saya ketahui, teman-teman, ketika saya berusaha untuk bisa menerima apapun yang disampaikan seperti Bang Zuma, Bang Handi, banyak ya, kayak Pendeta Isra Suruh, apapun yang mereka sampaikan saya terima, lalu saya perbandingkan. Karena apa? Karena begini, teman-teman, saya manusia, kita manusia. Ternyata kenapa manusia itu diberikan akal? Satu jawabannya, agar dia bisa mengenal siapa Tuhannya. Ternyata saya ini diberikan akal biar saya tidak salah dalam mengenal siapa Tuhanku, siapa penciptaku. Gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena Nabi Ibrahim, Nabi Abraham juga begitu. Dia menggunakan akalnya untuk mencari siapa Tuhan yang menciptakan dia. Karena pada saat itu orang tua Abraham bukan seperti Nabi Abraham. Dulu bangsanya, masyarakatnya penyembah berhala. Gitu loh. Penyembah berhala dulu. Tapi Abraham menggunakan akalnya. Dia lihat bintang, dia lihat matahari. Loh, ini nggak mungkin, ini kok bisa ada ini. Keluar digunakan akalnya. Sehingga apa? Bisa dia mengenal siapa Tuhannya. Sehingga apa? Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham.
Tuhan datang. Hai Abraham, aku adalah penciptamu, aku adalah pencipta seluruh alam semesta ini. Dengan tanda-tanda, dengan keajaiban, dengan keagungan Tuhan. Gitu loh. Nah itu, jadi teman-teman, kita mengenal Tuhan itu ternyata menggunakan akal. Tidak cukup hanya menggunakan kitab suci. Tidak cukup hanya mendengarkan bapak-bapak gereja. Nggak cukup hanya mengikuti ibadah setiap saat. Harus menggunakan akal dan pikiran kita. Gitu loh. Ya kan Tuhan itu tidak terkaji. Ya kalau kita mengukur keajaiban Tuhan ya sampai meledak kepala kita ya nggak akan dapat kita ukur. Tetapi ingat, mengenal Tuhan hanya dengan satu cara. Apa itu? Gunakan akal. Kalau tidak menggunakan akal, kita tidak pernah bisa mengenal siapa pencipta kita. Mungkin itu saja dari saya, host. Keren, mantap. Andai kan Kristen itu pemikirannya kayak Bang Bob ya, wih mantap. Sayang mereka nggak secerdas Bang Bob ya. Banyak di antara mereka nggak. Silakan host. Ya, mungkin Oke, Bang Richard mau Richard. menanggapi Bang Richard. Silakan Bang Richard. Silakan Richard. Bang Richard. Bang Richard. Ya, halo, selamat malam. Ya, malam. Mungkin Anda mau menanggapi, silakan. Oh, ini Bang Bob Kristen ya? Kristen. Oh iya. Tadi saya tertarik tentang sunat ya. Ya, suaranya agak di up sedikit, Richard. Suaranya ya, udah kedengaran? Udah, tapi kekeresakan. Kresek. Jaringan. Malah disengajain. Halo, sudah Bang? Udah. Ya, jadi gini, saudaraku Bob. Ya, sebenarnya kalau bicara sunat ya kita sudah dari sekolah minggu itu sudah diajari sih sebenarnya itu. Kenapa Kristen nggak disunat? Ya kalau disunat, ya itu di perjanjian lama itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Ya, antara umat Israel saat itu. Ya diberikan kepada Abraham keturunannya. Anak-anaknya sampai budaknya juga disunat. Ya di situ itu di perjanjian lama itu jelas dikatakan itu tanda perjanjian Allah Bapa dengan Abraham. Ya, jadi emang diperuntukkan untuk kaum Israel. Kemudian Yesus, kenapa Yesus disunat? Ya Yesus kan orang mengikuti tata cara tradisi orang Yahudi kan, karena dia lahir ya dia juga orang Yahudi, memang dia orang Yahudi. Terus kenapa kita orang Kristen ya tidak mengikuti itu? Karena memang jelas di situ memang untuk orang Yahudi saja, orang Israel tentang sunat itu. Kita ini pengikut Yesus. Ya, kalau dia orang Kristen, dia orang Yahudi, oke lah bisa mungkin disunat. Kita ini bukan orang Yahudi. Jadi, tapi ada ayat di sini yang mengatakan ya, yang dimaksud di sini yang sunat rohani kalau yang dikatakan tentang Kristen ya. Jadi yang ditekankan adalah dimensi spiritual dari sunat itu, ya. Jadi mengatakan yang terpenting itu bukan yang terlihat dari luar, bukan apa yang terlihat dari luar, tetapi yang ada di dalam hati. Jadi bukan menerapkan hukum supaya terlihat baik dari luar. Jadi bukan menerapkan hukum supaya kita melakukan kesetiaan. Jadi bukan yang terlihat dari luar, tapi di dalam hati. Itulah yang dikatakan sunat di dalam hati secara rohani. Itu
yang kenapa orang Kristen tidak melakukan itu karena itu tata cara kebiasaan yang dilakukan orang Yahudi. Jadi kalau orang Kristen ya kita ya apa yang tertanam di dalam hati kita, bukan apa yang terlihat dari luar. Jadi yang tertanam di dalam hati secara rohani. Ya, baik Bang Richard, jangan diulang-ulangi, terus diulangi biar ditanggapi dulu. Silakan. Oke, boleh saya tanggapi ya? Boleh. Silakan Bang. Jadi begini, yang pertama ada ayat yang mengatakan yang terpenting itu adalah sunat rohani, bukan yang tampak. Itu sebenarnya alasan yang digunakan untuk mentolerir, alasan yang digunakan untuk memberikan keringanan terkait dengan sunat. Tetapi kita harus mulai kenapa Abraham bersunat. Kalau ditanya sama orang Yahudi, kenapa orang Yahudi bersunat? Jawabnya karena seperti itu yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya sampai yang diajarkan oleh Abraham. Jadi sunat itu bukan muncul di kalangan Yahudi. Sebelum Yahudi ada, Abraham sudah bersunat. Ishak sudah bersunat. Anaknya Ishak bersunat, cucunya Ishak bersunat. Mereka bukan Yahudi. Ini yang saya katakan membalikkan makna sunat itu tadi. Kalau kita mau mengenal sunat di Alkitab, maka Alkitab mengajarkan bahwa sunat itu adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Tidak ada sunat lain yang diajarkan di dalam Alkitab seperti yang disampaikan oleh Bang Richard tadi. Lalu muncul ayat yang tidak perlu bersunat rohani, harus tidak perlu yang tampak, harus hati. Apa yang sudah diperjanjikan Tuhan dengan Abraham, lalu kita tolerir, lalu kita rubah, lalu kita sederhanakan, lalu kita beri keringanan. Pertanyaannya, apakah yang membuat ayat itu lebih berwenang dari seorang Abraham? Yang kedua, apakah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham itu keliru sehingga perlu dikoreksi, sehingga akhirnya diberikan alasan untuk mengkoreksi? Itu. Nah, kemudian hari ini seperti yang saya katakan itu, kalau ada, ya kalau dia Kristen keturunan Yahudi dia bersunat, kalau tidak keturunan Yahudi dia tidak bersunat. Artinya apa? Berarti perintah sunat itu fleksibel. Masa perintah Tuhan fleksibel? Tuhan mana itu Bang Richard? Oke Bang Bob. Ya, baik, bentar Bang Richard. Jadi Bang Richard, bentar Bang Richard. Sebelum ke Bang Richard, Guru Juma silakan untuk menanggapi. Sebentar, ya, bertiga langsung. Jadi saya umpamakan perintah sunat itu ya, sama begini. Kalau Kristen yang keturunan Yahudi dia boleh bersunat, kalau tidak keturunan Yahudi tidak boleh bersunat. Oh, berarti boleh dong begini. Kristen keturunan Yahudi percaya Yesus, Kristen yang non Yahudi boleh nggak percaya Yesus? Sebentar Bang, aku ada ayatnya nih. Bentar Bang Richard, biar Gurunda menanggapi dulu, biar Sebentar, setelah Gurunda lah, sebentar nih aku tanggapi dulu Bang Bob. Aku kasih ayat nih, ada ayatnya ya. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Itu di Kolose 2 ayat 12. Jadi sunat lahiriah tidak menjadi hukum utama bagi seseorang untuk menjadi anggota bangsa pilihan Allah, tetapi sunat rohania yang adalah pembaptisan berdasarkan iman akan segala Tritunggal yang telah mengutus Yesus Kristus putranya yang telah menyelamatkan kita. Jadi di sini diajarkan berdasarkan pengajaran Yesus sendiri bahwa yang terpenting adalah sunat rohani, bukan sunat badani. Ya, sunat rohani yaitu iman akan Yesus.
Oke. Maka seseorang diselamatkan bukan karena memenuhi hukum sunat lahiriah menurut hukum Taurat. Kamu tahu, ini ada ayat di Galatia terakhir Bang ya, di Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu satu saja pasal dilanggar, ya, berarti batal semua pasal-pasal di hukum Taurat itu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan hukum Taurat secara penuh. Itu Bang. Baik, jangan terlalu ini kepanjangan sebelum ke Bang Bob, biar Gurunda Jumat dulu menanggapi. Silakan Gurunda. Baik. Biar mengalir. Iya, baik. Satu hal kemudian yang ingin saya katakan kepada saudara Richard, ini pemahaman yang mendasar dulu yang Anda harus pahami. Kalau Anda kemudian mengatakan hal kalimat terakhir itu tak ada seorang pun karena itu sulit, Anda menentang firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Ulangan 30 nomor 11, hukum Taurat ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak terlalu berat. Jadi kalau ada orang mengatakan barang siapa yang meninggalkan satu saja maka itu gugur, itu akal-akalan. Karena memang pada dasarnya orang yang tidak mengasihi Tuhan itu adalah orang yang membantah firman Tuhan. Nah, sini saya sedikit kasih pemahaman. Apa itu sunat hati? Sunat hati itu adalah orang yang menghilangkan kesombongan, orang yang menghilangkan ketegaran tengkuk, orang yang menghilangkan kemalasan, tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Diperintahkan jangan engkau makan babi, hatinya enggak mau, tetap saja makan babi. Jangan kau mengkuduskan, jangan kau merusak kesucian hari Sabat, tetap saja dia ganti. Jangan ada ilah lain di hadapanku selain aku, tetap aja. Itu orang yang tidak bersunat hati. Kenapa? Karena tegar tengkuk. Jangankan orang tuanya, Tuhan yang menciptakan aja nggak didengarnya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda tidak sunat nonot, tetapi Anda sunat hati? Kayak mana ceritanya? Yang disebut sunat hati itu adalah tundukkan hati kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Diperintahkan sunat nonot, ya sunat dong. Itu baru sunat hati. Tidak mungkin orang itu sunat hati kalau dia membantah perintah Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan begini. Ulangan 30 misalnya, nomor 6. Dan Tuhan Elohim akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, supaya engkau hidup. Jadi orang yang sunat hati itu mengasihi Tuhannya. Orang yang mengasihi Tuhannya, Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dengan melakukan dengan setia kewajiban terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya dan perintah-perintahnya. Itu baru sunat hati. Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah Elohim dan hukum yang ada yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan Elohim itu, yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu baru sunat hati. Sementara yang Anda lakukan itu, mohon maaf sedikit lagi. Sementara yang Anda lakukan itu adalah, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman dan mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Yesus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pemikiran duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah.
Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu lagi dalam rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Janganlah makan ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat dan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ini yang Anda ikutin. Ajakan Paulus ini yang Anda ikutin setelah Paulus menerima bisikan dari makhluk halus yang mengaku Yesus. Ini yang Anda ikuti. Yesus tidak ikuti ini, Bung. Yesus mengikuti perjanjian lama. Dia mengasihi Tuhan dengan tunduk berserah diri. Jadi sunat hati itu, saudara Rikar, berserah diri, tunduk kepada perintah Tuhan. Salah satunya adalah bersunat. Kalau Anda tidak bersunat nonot, bagaimana mungkin Anda sunat hati? Itu namanya sombong, tegar tengkuk pada perintah Tuhan. Demikian. Silakan. Ya, baik. Bang Bob, silakan Bang Bob. Dicat, di mute dulu, jangan dibuka mute. Baik, terima kasih ya. Itu apa yang disampaikan oleh Bang Juma tadi tentang sunat hati. Ya memang itulah maknanya. Sunat hati itu membuang hal-hal buruk, hal-hal jahat, kotor dari hati kita, begitu. Kesombongan dan sebagainya macamnya. Tetapi kalau saya Bang Richard, tadi saya katakan saya akan mencoba menggunakan akal nalar yang masih dalam batas akal sehat manusia. Lalu muncullah ayat itu sehingga tidak perlu bersunat, yang perlu bersunat hati. Kenapa pada saat itu biar tetap bersunat tapi ditambahi harus bersunat hati agar lebih sempurna, agar lebih baik? Itu karena begini, Yesus tidak pernah mengajarkan engkau jangan bersunat. Tidak perlu, tidak ada begitu. Yesus tidak pernah ngomong begitu. Bahkan Yesus mengatakan dia tidak ada mengurangi. Ya, Yesus tidak ada mengurangi, secuil pun tidak ada dia kurangi apa yang sudah diajarkan nabi-nabi terdahulu, termasuk hukum Taurat. Begitu. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu bersunat karena mengikuti tradisi Yahudi, karena dia orang Yahudi, saya mau tegaskan, satu-satunya manusia di dunia ini setelah Nabi Adam ya, satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak punya suku, Yesus. Yesus tidak punya suku karena dia lahir bukan dari perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Tapi Yesus hidup di tengah-tengah umat Yahudi pada saat itu. Tapi kalau dikatakan Yesus adalah orang Yahudi, kita mengakui Yesus perkawinan dari laki-laki dengan perempuan. Karena suku itu turun dari apa? Dari keturunan. Yesus itu tidak punya bapak. Yesus tidak punya suku. Nggak punya. Jadi jangan pernah dikatakan Yesus mengikuti tradisi orang Yahudi karena Yesus orang Yahudi. Yesus bukan orang Yahudi. Yesus tidak punya suku. Begitu loh. Kemudian saya lagi-lagi katakan perjanjian antara Abraham dengan Tuhannya tentang bersunat ini bukan tentang hati. Karena pada saat itu bukan tentang hati yang diajarkan Tuhan kepada Abraham. Gitu loh. Sunat itu tentang pertanda. Inilah tanda perjanjianku denganmu. Kau dan anak laki-lakimu, keturunanmu, hambamu laki-laki ada di rumahmu, lakukan sunat. Sehingga itu dikerjakan oleh Abraham. Dia langsung bergegas, dia sunat. Karena ketaatannya, karena kesolehannya, kepatuhannya kepada Tuhannya. Tuhannya bilang, kau bersunat. Saya bersunat Tuhan. Lantas tiba-tiba hadir seorang Rasul Paulus yang kemudian mentolerir itu dengan pemahamannya. Yesus tidak pernah mengatakan kepada Paulus boleh tidak bersunat. Bahkan semasa hidupnya Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa kalian boleh tidak bersunat. Tidak pernah itu. Begitu. Kalau dikatakan Yesus dia bersunat karena tradisi, maka ada yang dilakukan Yesus bukan karena Tuhannya. Yesus sunat bukan karena Tuhannya. Ada yang berani ngomong gitu nggak? Yesus sunat karena tradisi. Ada nggak yang berani bilang gitu? Kalau ada orang yang berani bilang begitu, berarti dia mengurangi kesucian Yesus. Yesus itu mulai dari janin, dia sudah suci sampai dia tiada di dunia ini. Dia suci, 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 suci. Dia tidak ternoda. Satu-satunya manusia yang tidak ternoda adalah Yesus.
Jadi kalau dikatakan Yesus sunat karena tradisi, Anda mengurangi kesucian Yesus. Tidak ada satupun ucapan tindakan yang dilakukan Yesus itu di luar kehendak Bapaknya. Dia katakan apa? Semua yang keluar dari mulutku, semua yang kukerjakan, itu adalah dari Bapakku. Termasuk bersunat. Yesus bersunat karena Bapaknya. Karena apa? Karena dia mengikuti perjanjian Bapaknya dengan Nabi Abraham. Gitu. Lalu lantas hari ini itu ditolerir. Ya saya katakan, karena pada saat penyebaran agama, ajaran yang diajarkan oleh Paulus, banyak orang yang tidak mau bersunat. Salah satunya siapa? Kaisar-kaisar Romawi yang bukan menganut ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa. Orang-orang Romawi dulu, kaisar-kaisar Romawi dulu tidak mau dia bersunat. Sehingga apa? Dimunculkanlah dispensasi-dispensasi, keringanan-keringanan. Oh, kalau bukan orang Yahudi boleh tidak bersunat asal dia menerima ajaran. Karena apa dalilnya? Yang terpenting sunat hati begini. Boleh-boleh saja. Silakan. Siapapun menerima itu silakan. Tetapi yang saya tegaskan tadi, kalau memang ajaran Paulus itu betul-betul untuk menyempurnakan, kenapa tidak tetap sunat ditambah sunat hati? Agar lebih perfect, agar lebih sempurna, agar lebih baik, agar lebih luar biasa. Kenapa sunat perjanjian Abraham dengan Tuhannya dihilangkan, tapi sunat hati? Sementara Tuhan tidak pernah berjanji atau mengikat dengan nabi-nabi manapun itu sunat hati. Itu tidak ada. Ini yang saya katakan tadi. Kalau ayat itu betul, saya katakan betul. Tetapi begini Bang Richard, perjanjian antara Tuhan dengan nabinya bisa ditolerir dengan ayat atau surat yang ditulis oleh Paulus. Coba kita gunakan akal kita. Coba kita gunakan pikiran kita. Perjanjian Tuhan dengan Abraham bisa ditolerir, bisa diringankan, bisa dirubah dengan surat dari seorang Paulus. Artinya apa? Pemikiran, pendapat, pemahaman Paulus lebih hebat, lebih bermakna, lebih luar biasa dari apa yang sudah diikat oleh Tuhan dengan Abraham. Begitu. Baik, silakan Bang Richard ditanggapi. Oke Bang, makasih. Aku tanggapi dulu yang Bang Suma sebentar ya. Saya pakai dalil ya, emang tertulis kok di Alkitab. Ya, di tentang hukum Taurat tadi yang saya katakan tadi. Jadi jelas dikatakan di Yakobus 2 ayat 10. Ya. Tunggu ya, berbunyi, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi jelas ya. Satu saja yang dilanggar dari hukum Taurat itu berarti melanggar seluruhnya. Karena hukum Taurat itu diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi jika seseorang menaati seluruh hukum Taurat, tetapi dia lupa melakukan satu peraturan kecil saja di dalamnya, maka itu dianggap melanggar seluruh hukum Taurat dan layak dihukum. Itu Bang Suma ya, saya pakai dalil ini tertulis di Alkitab Bang. Oke, kita kembali tentang sunat ya. Jadi bukan apa yang terlihat dari luar, tetapi yang ada di dalam hati. Tuhan melihat hati, jauh di dalam hati. Ya, karena orang Yahudi, orang-orang Farisi di sana itu, para imam-imam ahli Taurat itu, Yesus banyak mengecam mereka. Kenapa? Karena mereka itu mengajarkan tentang hukum Taurat, tapi mereka mengabaikannya, malahan mereka melanggar. Jadi mereka itu dikatakan orang-orang munafik. Makanya banyak ayat di Alkitab, Yesus mengecam orang-orang Farisi. Karena mereka mempertontonkan tata cara-cara keagamaan orang Yahudi supaya dilihat orang, ya, dikatakan dia orang beriman, ya. Tapi apa yang dikatakan Yesus,
kalau kamu berdoa, kamu masuk ke dalam rumah, ya, tutuplah pintumu, biar Tuhanlah saja yang tahu kalau kamu berdoa. Jangan seperti mereka kalau berdoa di pinggir jalan. Ya jelas ya. Jadi itu orang-orang Farisi begitu. Orang-orang apa? Farisi, orang-orang munafik semua itu mereka itu. Ya, jadi jelas di situ. Jadi jangan bukan apa yang terlihat, tapi apa yang di dalam hati. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Hati itu tidak bisa dibohongi. Ya, jadi Ngomong apa sih? gimana nih Bang? Siapa nih? Ini waktu saya ya. Halo, halo host. Saya teruskan host. Kedengaran suara saya? Lanjut Bang. Dipersingkat. Ya, tolonglah, jangan, saya kan belum selesai ya. Nah, jadi itu Tuhan melihat jauh di dalam hati kita, makanya itu dikatakan sunat hati, bukan tata cara keagamaan harus begini-begini. Ya, Tuhan melihat hati kita, hati nggak bisa dibohongi. Ya, jadi seperti itu saudaraku. Jadi kira-kira begitu. Dan ini semua ada ayatnya loh, di sini dikatakan loh. Saya pakai dalil semua ini. Baik, biar Jadi Gurunda itu. menanggapi. Silakan Gurunda. Baik. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Kira-kira kalau ada perintah Tuhan nih, sunatkanlah dirimu. Hati saudara Rikari ini apa yang ada di dalam hati saudara? Kan Tuhan melihat hati nih. Anda menerima perintah itu atau Anda menolak? Hati Anda yang dilihat. Makanya ketika ada perintah sunatkan hatimu, ya hati harus tunduk. Itu yang disebut sunat hati. Jangan sombong. Jangan Anda menggunakan surat Yakobus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Yang ditulis di antara tahun 47 sampai 48. Dan Yakobus ini siapa? Yakobus ini nggak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Kemudian Anda menggunakan surat Yakobus ini sebagai pembantah firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Ini apa ini? Surat firman Tuhan kah atau apa ini? Dan ini yang Anda gunakan untuk kemudian mencobai firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhannya, Yesus mengatakan apa? Kasih. Implementasi kasih itu bukan ke manusia dulu, kepada Tuhan dulu. Percuma Anda kasih kepada seluruh umat manusia, kalau kepada Tuhan yang menciptakan manusia Anda tidak kasih. Sementara yang disebut kasih kepada Tuhan adalah melakukan dengan setia segala perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Elohim dengan cara hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu. Jadi kalau tidak tunduk kepada perintah Tuhan, bagaimana mau disebut kasih? Misalnya, ada perintah, jangan engkau makan babi. Nah, saudara Rikar makan. Kenapa engkau makan babi, wahai Rikar? Karena aku mengasihi Tuhan. Oh, nggak bisa. Karena aku sunat hati. Maksudnya, perintah Tuhannya kan jangan makan babi. Iya, karena saya sunat hati, makanya saya tidak makan. Itu bukan sunat hati, itu sunat otak. Otaknya yang dipangkas sampai tidak berfungsi. Sehingga firman Tuhannya dilanggar, dikira ditaatin. Perintah Tuhan ditolak dengan menggunakan surat seorang Yakobus. Yakobus ini siapa? Bukankah yang harus diikuti, yang harus dipercayai adalah Yesus? Yesus mengatakan Matius 5:19, barang siapa yang menghilangkan sedikit pun, meskipun yang paling terkecil. Sedangkan sunat itu bukan hal kecil. Sunat itu adalah perjanjian kekal. Itu adalah hal yang paling dahsyat. Kata Bang Bob tadi,
untuk membuktikan orang itu adalah hamba Tuhannya Abraham, lihat nonotnya. Dia itu pengikut agama Samawi, lihat nonotnya. Dia itu pengikut ajaran Abraham, lihat nonotnya. Kalau nonotnya masih pakai helm, tuh, bu, itu berarti cuma penyamar-penyamar. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali dikatakan bahwa harus engkau mengasihi Tuhan. Harus, tidak boleh tidak. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan hukum Taurat, meskipun taat semua yang meninggalkan satu, itu kan Yakobus. Sedangkan Tuhan mengatakan apa di dalam Ulangan 27 nomor 16? Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Kira-kira yang mana Anda percayai? Yang mana kira-kira Anda ikuti sekarang? Yakobus atau Tuhannya Abraham? Tuhannya Abraham mengatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum sunat kulub dengan praktek, bukan hanya di hati, tapi praktek dengan perbuatan. Anda mengatakan, oh tidak, saya lebih percaya kepada Yakobus. Ya sudah, terimalah kematian saudara, mati kekal di neraka. Saya kira begitu sementara, silakan. Ya, baik. Silakan Bang Bob untuk ditanggapi. Hidup Yakobus. Ya, jadi begini, Bang Richard, yang pertama begini, kalau kita baca lagi Alkitab, munculnya sunat itu bukan tentang Tuhan mau melihat hatinya Abraham seperti apa, tidak. Tetapi perjanjian kekal, itulah tandanya bahwa Abraham bersama dengan seluruh keturunannya di dunia ini, makanya dia dikatakan Bapak segala bangsa, menyembah Tuhan yang sama. Itu. Nah kemudian betul, Yesus itu banyak mengkritik cara-cara peribadatan imam-imam Yahudi, orang-orang Farisi pada saat itu. Tetapi yang dikritik Yesus adalah cara mereka beribadah, cara mereka bertuhan, bukan tentang sunat. Yesus tidak ada mengkritik atau memperbaiki atau menyempurnakan tata cara menjalankan hukum Taurat dan menghilangkan sunat, itu tidak ada. Yang salah satu diajarkan Yesus tentang hari Sabat. Dulu sebelum Yesus datang, sebelum Yesus lahir, orang kalau hari Sabat itu, adapun orang yang minta tolong, mereka nggak mau nolong. Karena apa? Nggak boleh bekerja, nggak boleh melakukan apapun, mensucikan hari Sabat. Tapi Yesus katakan, gitu loh. Kalau kau diam, kau biarkan orang butuh pertolongan, kau biarkan dia mati, kau biarkan dia kesakitan, itu artinya apa? Kau tidak menyayangi Allahmu. Disempurnakan oleh Yesus boleh, tetapi dalam hal untuk menolong, ya, bukan melakukan pekerjaan yang tidak penting. Ketika hari Sabat ada orang yang minta tolong, tolong dia. Ada hewan mau masuk ke sumur, selamatkan. Nah kemudian cara beribadah orang-orang Farisi. Tetapi tidak ada di dalam 4 Injil tentang Yesus itu yang diajarkan Yesus di taman, melalui perumpamaan, dan di bait-bait suci, tidak ada Yesus mengajarkan boleh tidak bersunat. Tidak ada. Bahkan Yesus datang bukan untuk menghilangkan sunat. Yesus datang tidak ada menghilangkan sunat. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus itu bersunat karena apa? Karena Tuhannya, bukan karena tradisinya. Nah, lalu yang harus kita lakukan karena Tuhan boleh tidak dilakukan dengan dalil yang penting sunat hati. Justru kalau saya menggunakan akal saya, harusnya tetap bersunat dan lakukan sunat hati. Biar saya bisa benar-benar sampai kepada Tuhan. Yang sebelum Yesus datang hanya satu sunat yang dilakukan Abraham, plus setelah Yesus datang sunat hati. Harusnya saya bisa dapat 2, bonus saya dapat 2, upah saya 2. Itu loh. Nah, tapi kan kalau menggunakan logika seperti ayat-ayat itu, ini yang saya katakan tadi, pemahaman, pemikiran seorang Rasul Paulus bisa menghilangkan perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham. Kalau saya ditanya, apakah kau keturunan Abraham? Ya, saya keturunan Abraham karena Abraham adalah bapak segala bangsa.
Terus kau menyembah Tuhan yang mana? Kau menyembah Tuhan yang disembah Abraham apa Tuhan yang lain? Hari ini saya mau katakan, ya saya menyembah Tuhan yang disembah Abraham. Karena apa? Saya bersunat. Ini bukan soal hati. Ingat, perjanjian kekal antara Abraham dengan Tuhannya bukan tentang hati, tetapi tentang bagaimana ketaatan. Karena di zaman itu Abraham betul-betul taat, betul-betul patuh kepada Tuhannya sampai dia diminta mengorbankan anaknya sekalipun dia mau. Itulah karena ketaatan. Artinya apa? Kita sunat ini tentang ketaatan, teman-teman. Tentang kita tunduk patuh tidak kepada Tuhan itu. Kalau untuk bersunat saja kita tidak mau, apalagi yang mau kita bicarakan lebih lanjut? Hati kita bersih. Banyak orang baik di dunia ini, tetapi kalau dia tidak bersunat, bolehkah kita katakan hatinya bersih untuk Tuhan? Banyak orang yang mau menolong orang lain di dunia ini, tetapi bisakah kita katakan perbuatan baiknya itu dia lakukan karena Tuhan? Belum tentu. Belum. Karena apa? Berbicara orang baik, banyak orang baik di dunia ini. Banyak orang baik di kehidupan kita. Tetapi bagaimana kebaikan kita itu? Kebaikan untuk Tuhan, kebaikan karena Tuhan. Kalau orang Islam mengatakan kalau nggak salah itu lillahi ta'ala ya, karena untuk Tuhan gitu loh. Nah, ini yang penting kita pahami. Jadi jangan kita katakan bersunat itu begini, bersunat hati. Seperti disampaikan Bang Juma tadi, untuk perintah sunat aja kita tidak patuh, boro-boro kita bicara perintah yang lain. Gitu loh. Kemudian nanti kalau ditanya, aku bersih hatiku untuk Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Sunat itu adalah atribut. Sunat itu adalah tanda bahwa aku menyembah Tuhan yang disembah, yang dipatuhi, yang ditaati, yang betul-betul tunduk dan taat kepadanya Nabi Abraham. Mungkin begitu, host. Ya, baik. Silakan Bang Bob ditanggapi. Tapi entah nih Bang Bob ini paham apa enggak ya? Nggak tahu nih. Silakan Bang. Ya dong. Bang Richard. Ya gitu Tolong host adil juga ya. Saya tadi Udah nggak usah framing, ngomong aja. Saya nggak pernah motong loh. Adil udah bagi waktu gitu ya. Udah bicara Karena aja Bang. ada Bicara waktunya. aja Bang. Saya nggak pernah motong loh. Silakan. Iya, maksud saya waktunya dong diatur juga sama seperti Bang Suma sama Bob. Mas Silakan aku di sini- bicara, kami tidur semua sampai pagi. Silakan. Silakan Bang Richard bicara sampai hari Natal. Silakan. Ini ada surat aku nih Bang Andi di sini. Sampai pagi juga boleh ya. Bang Richard, silakan bicara sampai hari Natal Bang Richard. Gini Bang ya, saya berbicara pakai dalil ya. Semua itu ada tertulis di Alkitab. Saya bacakan lagi. Satu. Ya, waktunya udah beres Bang Richard. Dalam Dia kamu telah disunat, dalam Yesus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Ingat ya itu, penanggalan tubuh yang berdosa. Oleh karena Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Itu saya dalilnya, Kolose 2 ayat 12. Selesai Pak ya, tentang sunat. Oke, kita kembali ke Bang Suma tadi. Bang Suma mengkritisi tentang kitab Yakobus. Gini Bang Suma, kita berbicara di sini kan diskusi, saya menghargai Bang Suma lah ya. Kita diskusi tentang apa yang tertulis di Alkitab Bang. Jadi apa yang ditulis Yakobus, ya memang itulah yang kita bahas. Jadi Alkitab adalah kebenaran tertinggi bagi kami umat Kristen. Apa yang tertulis di Alkitab, ya itulah. Sama dengan saudara kita, saudaraku, Al-Quran adalah kebenaran tertinggi. Jadi Anda meyakini itu sama seperti kami meyakini apa yang tertulis di Alkitab. Karena saya memakai data semua ini, saya ada dalilnya semua. Jadi kalau Yakobus Anda itu jatuhnya dikritik teks, saudaraku Bang Suma. Ya, jadi tidak bisa. Ini kita diskusi tentang apa yang tertulis di Alkitab, bukan tentang kritik teks ya.
Nah, kemudian tentang berbicara tentang Rasul Paulus, ya. Gini, Bang Bob. Ya, Bang Bob kan Kristen juga ya, saya tahu Kristen ya, hanya sedikit penafsiran ya berbeda dengan saya, ya kan? Tapi Bang Bob percaya kan Rasul Paulus itu adalah pilihan Tuhan, pilihan Yesus? Percaya nggak? Saya tanya dulu Bang Bob. Percaya nggak dia adalah yang diutus oleh Yesus? Oh tidak, itu tidak ada dalam pengakuan iman Rasul, itu nggak ada. Oh, tidak ada. Ya, oke, itu aja Bang. Oke, saya kasih ayatnya Bang ya. Ya, Kasihan deh lu. Oke, Kasihan Bang deh lu. Bob. Ya, Saya berbicara pakai dalil ini, bukan berdasarkan penafsiran atau narasi liar ya. Ya. Di Kisah Para Rasul 9, ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Anda bisa buka juga nanti ya. Paulus diutus langsung oleh Yesus. Ini jelas sekali. Dikatakan di sini, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Tuh Yesus berkata nih, ya. Ini perkataan Yesus langsung ini tentang Paulus. Dia adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan serta raja-raja. Dia akan difitnah, dihina, dia akan menderita oleh karena namaku. Itu jelas. Jadi Paulus itu dipilih langsung oleh Yesus. Jadi maaf saudaraku kalau Anda masih menafsirkan bahwa Paulus itu nabi palsu, ya itu hanya berdasarkan penafsiran-penafsiran saja. Tapi ini jelas di ayatnya, Anda bisa buka sendiri Bang Bob ya. Anda punya Alkitab, buka Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Itu tertulis Bang. Jadi Paulus itu memang alat pilihan Yesus langsung, ini perkataan Yesus. Nah, jadi ini tertulis Bang, saya pakai dalil semua ini. Bukan berdasarkan narasi-narasi liar atau penafsiran saya. Ya. Jadi kita berbicara harus memakai dalil, bukan berdasarkan perasaan-perasaan, penafsiran-penafsiran. Ya begitu Bang. Saya Ya pakai baik, dalil. nanti Bang Bob ditanggapinya setelah Bang Juma ya. Boleh saya dulu, Sebentar, Bos? Bang. Nanti habis itu baru Bang Juma. Jangan, biar bergerunda dulu, nanti ke Bang Bob biar adil kita muternya. Siap. Oke, silakan Bang. Begitu Bang ya. Kita pakai dalil ya. Tolong ya, Iya, pakai dalil ya. baik. Jangan narasi-narasi liar Bang. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai sunat, kurasa kita udah final ya, bahwa perjanjian kekal itu hanya dilakoni kemudian mereka yang menyunat hatinya karena tunduk kepada perjanjian Tuhan kepada Abraham, Yismail dan Ishak. Keturunan Ishak mengajarkan sampai hari ini sunat. Keturunan Yismail sampai hari ini sunat. Kami umat Islam mengikuti apa yang diajarkan kemudian oleh keturunan Nabi Ismail. Sedangkan Kristen mengikuti siapa tidak sunat. Nah itu poinnya. Kita udah final di situ. Nah sekarang terkait Paulus. Kalau saudara kemudian mengatakan Yesus memilih Paulus, saya ingin bertanya, apa bedanya dengan makhluk yang datang kepada Paulus di Kisah Para Rasul 16 ketika ada iblis yang berseru kemudian dengan mengatakan orang-orang ini, Paulus ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Paulus memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ini apa bedanya dengan makhluk yang datang kepada Yesus, ya, kepada Paulus? Karena sama-sama bukan Yesus. Yesus datang itu lengkap dengan jasadnya. Dan sebelum Yesus naik terangkat ke langit, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Itu satu. Kemudian Yesus mengatakan, yang datang setelah aku terangkat ke langit adalah seorang penolong lain. Bukan Yesus lagi yang datang, tapi seorang penolong. Makanya dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah benar yang engkau katakan, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong lain, yaitu roh kebenaran, tidak akan datang kepadamu. Maka saya harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Nah, ternyata Paulus mengaku yang datang justru Yesus. Sementara yang datang sebagai Yesus itu adalah penyesat. Jadi ada dua yang datang.
Yang pertama, seorang penolong lain. Yang kedua adalah penyesat yang mengaku Yesus. Yang datang kepada Paulus bukan penolong lain, tapi yang datang kepada Paulus adalah oknum yang mengaku Yesus. Makanya muncul pertanyaan, apa bedanya oknum yang mengaku Yesus kepada Paulus dengan oknum yang adalah iblis yang datang memproklamirkan kemudian kerasulan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 16 sampai nomor 18. Itu aja, silakan. Baik, silakan Bang Bob. Openkan Bang Bob. Richard, openkan Richard. Siap. Nah, jadi begini, kalau Bang Richard mengatakan, saya percaya nggak Rasul Paulus itu pilihan Yesus? Saya katakan, saya nggak percaya karena dalam iman saya hanya ada 3. Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Paulus nggak masuk. Jadi itu dasar saya. Tetapi pertanyaannya, lantas kenapa Paulus itu menjadi rasul? Karena diterima ke-12 murid Yesus. Karena diterima oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Artinya apa? Murid-murid Yesus punya hak untuk menerima dia sebagai rasul. Itulah historinya. Nah kemudian, kalau dikatakan tentang daging, di luar 4 kitab tentang Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua adalah pengajaran, Bang Rito. Itu pengajaran, artinya apa? Rasul Petrus mengajarkan tentang pemahamannya, tentang ajarannya. Begitu juga rasul-rasul lain. Bang Bob, kalau bisa open cam Bang Bob, bisa ya? Waduh, saya udah Richard, pakai kaos open cam. hitam, Bang. Oh, pakai kaos dulu. Ya. Nah, karena begini, kalau kita melihat di 4 kitab tentang Yesus itu, selama Yesus masih hidup ya, masih ada, tidak ada Yesus bicara sunat, tidak ada dalil Yesus. Tapi setelah Yesus tidak ada, para rasul, khususnya Rasul Paulus, mentolerir, menggunakan pemahamannya, ajarannya itu tadi untuk menghilangkan sunat. Jadi kalau Bang Richard, saya kasih tahu satu pemahaman saya tentang Alkitab, Bang Richard. Jujur, kalau kitab di Perjanjian Baru itu, Bang, itu tidak sama keakuratannya dengan kitab Perjanjian Lama. Apalagi surat-surat Paulus. Karena apa? Nabi-nabi terdahulu bukan mengajarkan apa pemahamannya, bukan mengajarkan apa pemikirannya, apa pendapatnya, tetapi tentang Tuhannya, tentang bagaimana Tuhan ajaib, tentang bagaimana Tuhan menyayangi umatnya. Komunikasi mereka langsung dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui mimpikah, melalui roh, tetapi tentang mereka dengan Tuhannya. Bukan pemahaman mereka. Sementara di Perjanjian Baru, Bang, di luar 4 kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua tentang pemahaman, tentang pengajaran, tentang penafsiran, bukan komunikasi mereka dengan Tuhan langsung. Bukan. Saya mau tanya sama Bang Richard seperti ini. Loh, Bang Richardnya masih ada ya? Oh, masih ada. Saya mau tanya sama Bang Richard. Ketika Yesus berpuasa, Bang, selain Yesus, siapa ada manusia di situ? Tidak ada, Bang. Hanya ada Yesus dan iblis mencobai dia. Tetapi bagaimana mungkin penulis kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengetahui peristiwa pencobaan Yesus itu? Apa Yesus pernah bicara dengan Markus, Matius, penulis kitab itu? Coba aku tanya sama Bang. Tidak, Bang. Mereka melakukan penyelidikan. Mereka mengumpulkan informasi. Mereka mengumpulkan keterangan-keterangan. Dari situ saja kalau kita uji, Bang, bagaimana mungkin bisa kita validasi data-data ayat-ayat yang Abang sebutkan tadi? Yesus tidak pernah menulis menceritakan apa yang dialaminya di dalam kitab, Bang. Bukan seperti Nabi Musa yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imam. Enggak, bukan begitu. Nah, bagaimana kalau yang saya katakan tadi itu bisa-bisanya pemahaman, penafsiran seorang Rasul Paulus bisa menghilangkan perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham? Nah, kemudian, Bang, hierarki itu ada. Kalau bisa saya tanya,
kedudukan Rasul Petrus, yang murid Yesus, Simon Petrus, sama tidak kedudukannya dengan Yohanes Pembaptis? Sama tidak? Tidak.